lanjutkan. Untuk bagian ini kita akan membahas tentang perbedaan penggunaan possessive adjective dengan possessive pronoun. Kalau possessive adjective itu harus ditambah dengan noun, kata benda, atau bisa juga dengan frase benda. Sementara possessive pronoun itu tidak bisa ditambah dengan noun, karena ini sudah satu kesatuan. Dari segi arti, mine berarti milikku, yours milikmu, kepemilikan tidak jelas ya. Untuk possessive adjective ini berarti ditambah dengan kata benda, karena fungsi dari possessive adjective sendiri kepemilikan yang fungsinya menyifati benda yang ditambahkan ini. Dan possessive adjective sendiri dalam kalimat fungsinya double, bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Sementara possessive pronoun fungsinya hanya sebagai objek saja. Contoh dari possessive adjective sebagai subjek adalah my TOEFL book is new. Buku TOEFL saya baru. Itu yang fungsinya sebagai subjek kalimat. Kalau yang fungsinya sebagai objek kalimat, this is my TOEFL book. Ini adalah buku TOEFL saya. Bandingkan dengan possessive pronoun. Dalam possessive pronoun di sini yang fungsinya hanya sebagai objek, kita perhatikan this is mine. Nah, kata-kata mine di sini sama saja dengan kita mengatakan my TOEFL book. Seperti itu. Itu persamaannya ya. Jadi sama-sama ketika kita mengatakan mine, itu aslinya kalau konteksnya membicarakan tentang buku TOEFL, maka sama aja dengan kita mengatakan my TOEFL book. Seperti itu. Oke, saya kira itu perbedaan yang mendasar dari possessive adjective dengan possessive pronoun. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang demonstrative pronoun. Jadi demonstrative pronoun di sini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan atau menunjukkan benda. Jadi this, that. Jadi penunjuk aslinya. This is a ball. Ini adalah bola. Jadi kalau kita perhatikan this, ini berarti benda yang ditunjuk adalah dekat, sementara that jauh. Oke, untuk this dan ini this, ini this, ini this, dari segi makna sama. Bedanya adalah kalau yang di atas this itu fungsinya tunggal, sementara yang di bawah this itu jamak. Ini tunggal, bisa kita gantikan dengan it, yang ini bisa kita gantikan dengan they. Sama halnya dengan that. Nah, that di sini tunggal, sementara yang those itu jamak. Dari segi makna sama. That artinya itu, those artinya juga itu. Selain itu, demonstrative pronoun juga bisa diartikan mereka. Contohnya, those who never come to the class just leave the class before I ask you, misalnya. Jadi bagi mereka yang tidak pernah masuk ke kelas kemudian masuk, jadi silakan meninggalkan kelas sebelum saya minta. Contohnya, jadi
habitus di sini artinya bagi, bukan diartikan sebagai itu. Itu penggunaan lainnya. Baik, yang terakhir. Yang terakhir adalah pronoun yang biasanya diteskan atau yang sering ditemukan adalah dalam soal TOEFL ya, adalah personal pronoun, reflective pronoun, relative pronoun, dan demonstrative pronoun. Empat ini biasanya yang diteskan dalam written expression atau dalam tes grammarnya. Oke, saya kira itu penjelasan tentang pronoun. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di tanya jawab. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.